Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan tentang tata cara sholat. Dan kita tanpa kita sadari bahwa kita telah mempelajari tentang tata cara sholat ini sudah 1 tahun lebih. Ya, bahkan kurang lebih 1 tahun beberapa bulan, 2 bulan, di mana hari ini pun belum kita selesaikan tentang zikir setelah sholat. Sehingga tentunya di dalam kita mempelajari ilmu perlu kesabaran, perlu di dalam keistiqomahan. Bukan hanya kita mempelajari sesuatu yang di sana kurang di dalam memberikan pengajaran dan pengaruh di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Sehingga apa yang sudah kita sampaikan dari awal pembelajaran tentang sholat ini semoga bisa kita amalkan dan semoga bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin baik di dalam kita beribadah kepada Allahu Rabbul Alamin. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang zikir dan bacaan setelah sholat. Di sana pernah kita sampaikan ada beberapa bacaan-bacaan atau zikir-zikir setelah sholat. Yang pertama adalah setelah kita mengucapkan salam ataupun ketika kita sholat berjamaah dan imam telah mengucapkan salam, maka kita dianjurkan untuk membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelahnya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
Kemudian doa yang ketiga di antaranya yang kita dianjurkan untuk bisa kita baca setelah sholat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. La ilaha illallah. Mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian doa yang keempat adalah yang bisa kita baca di dalam zikir kita setelah sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian zikir yang kelima, dan zikir ini yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa kita dianjurkan untuk membaca yaitu tasbih, yaitu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Ya, yang keenam. Atau juga kemudian yang keduanya dengan kita membaca alhamdulillah 33 kali. Dan juga membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 33 kali. Boleh sampai sini, kemudian boleh menambahkan yang ke-100-nya dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau juga bisa membaca dengan zikir-zikir tadi dengan subhanallah 10 kali. Kemudian alhamdulillah berapa kali? 10 kali. Dan juga Allahu Akbar 10 kali. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam zikir ini baik yang 10 kali, 10 kali, 10 kali, kemudian 33, 33, 33, kemudian yang ketiganya 33, kemudian digenapkan menjadi 100, yaitu yang pertama subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa maknanya? Apa maknanya? Kenapa kita diperintahkan atau kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir tadi? Kemudian apakah itu hanya sekedar ucapan semata? Apakah itu hanya zikir yang hanya di lisan? Maka jawabannya tidak. Bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir tadi, dari subhanallah yang disebut dengan tasbih, kemudian alhamdulillah yang disebut juga dengan tahmid, dan Allahu Akbar yang disebut dengan takbir, itu bukan hanya bacaan semata, tetapi kita diperintahkan agar memahami. Kita diperintahkan agar memahami apa yang kita baca setelah sholat ini. Di mana zikir yang sempurna adalah bukan zikir yang hanya diucapkan di lisan, tetapi zikir yang sempurna adalah zikir yang dipahami maknanya, yang diresapi di dalam hatinya, dan memberikan ketenangan serta memberikan efek perbuatan, ya, dan efek memberikan apa? Efek amal kebaikan, efek amal di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi zikir yang sempurna itu bukan hanya sekedar zikir yang diucapkan hanya sebatas di lisan, tetapi zikir yang sempurna adalah zikir
yang dipahami maknanya, diresapi di dalam hatinya, dan memberikan ketenangan serta efek di dalam perbuatan. Inilah zikir yang diperintahkan. Bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar bacaan semata. Sebagaimana dengan halnya Al-Quran. Al-Quran kita diperintahkan untuk membacanya. Tetapi isi Al-Quran bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar kalimat per kalimat, ucapan per ucapan. Tetapi kita diperintahkan dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Memberikan ketenangan serta memberikan efek di dalam perbuatan. Maka Al-Quran yang kita baca itulah yang memberikan manfaat kepada kita manakala kita membaca, memahami dan memberikan efek di dalam perbuatan kita. Begitu pula di dalam zikir-zikir yang kita baca setiap kali selesai sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Surat apa Bu? Ayat 26, 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman mereka hati mereka itu tenang. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hendaklah kalian ingat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati tenang. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz saya sudah zikir selama ini Ustadz. Setelah sholat zikir ini saya baca, bahkan saya beli bukunya zikir setelah sholat. Tapi hati ini masih selalu gundah gulana Ustaz. Hati ini masih banyak masalah. Hati ini masih belum bisa khusyuk di dalam zikir. Maka jawabannya mungkin karena zikir yang kita baca belum kita pahami. Zikir yang kita baca adalah zikir yang kita diperintahkan untuk memahami. Bukan hanya sekedar zikir yang tanpa kita paham. Kemudian zikir ini adalah zikir yang memberikan efek di dalam perbuatan kita. Sehingga ketika Allah sebutkan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman mereka tenang hati mereka dengan zikir. Maka ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan tenang hati kalian. Tenang yang seperti apa? Kapan kita tenang? Ya. Kapan kita mendapatkan ketenangan? Maka ketenangan akan didatangkan atau ketenangan akan kita dapatkan manakala kita memahami maknanya, manakala kita mentadaburi isinya. Karena kalimat ini bukan hanya sekedar zikir yang tanpa makna. Kalau cuma dengan lisan, dengan suara, manusia banyak hafal. Jangankan manusia, ini gampang, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Ini kan cuma kalimat tanpa kita hafalkan sudah hafal. Jangankan manusia, burung aja bisa hafal. Burung apa? Burung beo. Kalau diajarin bisa. Hewan bisa. Ya.
Tetapi apakah akan dia pahami? Apakah dia akan mentadaburi? Ya. Maka sama halnya ketika kita memahami atau ketika kita tidak memahami apa yang kita baca, bagaimana akan memberikan efek kita tenang hatinya. Sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Ya. Sedangkan ini adalah Allah yang menyampaikan. Dan Allah yang menyampaikan tidak mungkin berdusta. Ketika kita berzikir dan belum mendatangkan efek, belum mendatangkan ketenangan, mungkin karena kita belum memaknai, belum mentadaburi isi apa yang kita baca selama ini. Begitu juga dengan sholat kita. Sehingga sholatnya berjalan, maksiatnya pun terus berjalan. Karena apa yang kita baca selama ini tidak kita pahami. Sehingga ketika kita setelah berzikir tetapi tidak mendatangkan ketenangan, tidak mendatangkan kepada kita teduhnya hati, tidak mendatangkan efek positif di dalam kehidupan kita, karena mungkin kita belum memahami, belum meresapi isinya. Bagaimana ini akan memberikan efek ketenangan? Bagaimana ini akan memberikan efek di dalam kehidupan? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di dalam hadisnya, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, matsalul hayyi wal mayyit. Itu seperti orang yang hidup dan seperti dengan bangkai. Rasul mempermisalkan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Rasul menyebutkan orang yang berzikir inilah orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak berzikir inilah manusia yang mati walaupun jasadnya masih hidup. Tetapi rohnya mati. Karena di dalam diri manusia itu ada jasad dan ada roh. Jasad ini bisa hidup dengan makanan. Jasad ini bisa hidup dengan minuman. Adapun roh hidupnya, roh itu bukan dengan makan dan minum. Tetapi roh itu yang memberikan ketenangan pada jiwa seorang, itu hidupnya itu dengan zikir. Hidupnya roh itu adalah dengan zikir. Sebagaimana jasad ini butuh kepada makan dan minum agar hidup, begitu juga roh butuh kepada zikir agar roh selalu menjadikan ketenangan. Sehingga Rasul menyampaikan demikian, "Matsalul ladzi la yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Sehingga orang yang hidup tetapi dia tidak mau berzikir kepada Allah, hakikatnya seperti orang yang mati walaupun jasadnya masih hidup. Apa yang menjadikan dia masih hidup tetapi seperti orang mati? Karena ruhnya telah mati. Tidak ada zikir yang masuk sebagaimana jasad ini ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka tentunya kita tidak mau dan tidak ingin kalau kita dikatakan sebagai manusia yang mati padahal jasad kita masih berjalan di atas bumi. Dengan apa? Dengan zikir. Tentunya zikir ini bukan hanya sekedar bacaan. Yang menjadikan kehidupan ruh itu bukan hanya sekedar apa? Bacaan semata. Sampai Rasul menyebutkan demikian. Tetapi sayangnya kita seringkali malas untuk berzikir setelah sholat. Tapi sayang sekali
banyak dari kita itu masih banyak melalaikan dan malas untuk berzikir. Terlebih lagi zikir setelah sholat. Padahal butuh berapa lama kita zikir setelah sholat. Butuh berapa jam kita zikir setelah sholat. 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Gak nyampe. Tidak sampai zikir kita setelah sholat sampai 1-2 jam. Enggak. Tapi banyak dari kita yang merasa berat. Merasa bosan. Merasa kepanjangan. Merasa enggak hafal-hafal. Tetapi nyanyian-nyanyian ratusan bisa hafal. Kita berat untuk melakukan zikir setelah sholat. Tapi ngobrol sama teman bisa kuat berjam-jam. Zikir setelah sholat berapa lama? 5 menit. Itu saja bisa enggak nyampe 5 menit. Tetapi kita sudah merasa berat. Tetapi kalau nonton televisi 5 jam terasa ringan. Zikir ini yang menghidupkan roh. Menjadikan ketenangan. Bagaimana berharap hatinya tenang. Ketika zikir saja merasa berat. Ketika ngobrol dengan teman. Nonton televisi. Buka HP. Bisa betah dan lama. Bahkan sudah lupa dengan waktu. Tetapi dengan zikir yang Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita malas. Kita tidak semangat. Membosankan. Bagaimana akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Maka pantaslah ketika zikir kita tidak memberikan ketenangan. Wajar ketika zikir kita tidak memberikan efek kita di dalam perbuatan kita. Karena kita tidak memahami. Karena kita tidak meresapi. Dan kita tidak memberikan waktu